trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Purnama Ardiansa dengan nomor NIM 934203119. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang akad salam dan salam paralel. Yang pertama-tama, apa itu transaksi salam? Transaksi salam, paya salam atau bisa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayaran dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Selanjutnya, apa itu salam paralel? Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Landasan syariah transaksi salam yaitu Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun transaksi salam terdiri dari transaktor. Transaktor terdiri atas penjual dan pembeli dan diisyaratkan memiliki kompetensi berupa adil, balik, dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Kemudian, objek akad salam. Dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Selanjutnya, ijab dan qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu, bagaimana rukun transaksi paralel? Berdasarkan fatwa SDN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan secara terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Untuk pembahasan selanjutnya, pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Dalam memastikan kesesuaian praktis jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk a. memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. B. Memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. C. Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Untuk pembahasan selanjutnya, penerapan dalam perbankan. Bai as-salam dipergunakan bagi pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jago, dan cabai. Bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang sebagai simpanan atau investor. Dilakukanlah akad bai as-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah
yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai akad salam paralel. Selanjutnya, BI Assalam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen, pakaian jadi, yang ukurannya sudah dikenal umum. Secara praktis, pelaksanaan kegiatan salam dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam paralel. Hal ini dapat dipahami karena pertama, kegiatan salam oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang oleh nasabah, dan kedua, bank syariah bukanlah produsen dari bank dimaksud berdasarkan komplikasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah. Untuk pembahasan selanjutnya, kelebihan transaksi salam. Kelebihan yang pertama bagi petani, skema salam pembayaran di muka sangat membantu petani dalam pembiayaan kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Kelebihan dua bagi pemerintah, penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam meningkatkan cadangan pengadaan pertanian. Kelebihan ketiga bagi pengusaha, penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan penjualan pengusaha produk pertanian. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang saat panen dengan pengusaha lain. Kelebihan keempat bagi bank syariah, skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah, meningkatkan pembeli sudah menyerahkan uangnya di muka terlebih dahulu. Dengan demikian, resiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Adapun pembahasan selanjutnya, kekurangan transaksi salam. 1. Bagi petani, pertanian mengalami banyak keuntungan tidak dapat menjual dengan harga lebih tinggi. Yang kedua, bagi bank syariah, jika petani gagal, bank syariah harus menanggung semua kerugiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull